Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri kami dari media virtualisasi dengan tagline untuk kemanusiaan dan peradaban. Di sini saya selaku pemimpin umum. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Nanang Kosim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik dan salam hangat untuk para pemirsa. Baiklah, di video ini kami akan membuat simulasi rapat redaksi untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar jurnalistik dan dengan tujuan supaya kita dapat belajar bersama. Berikut data diri dan pembagian peran dalam video simulasi rapat redaksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Sebelum itu, marilah kita buka rapat pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini diamanahkan menjadi pemimpin redaksi yang bertanggung jawab terhadap isi redaksi dan kualitas produk penerbitan, memimpin rapat redaksi, dan memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat. Sesuai jadwal yang telah kita sepakati, maka hari ini kita akan membahas tentang berita yang telah kita liput. Topik yang telah kita liput yakni Pilkada 2020 di tengah pandemi. Topik ini sedang hangat dibicarakan di masyarakat dan penting untuk diangkat sebagai berita. Sebagaimana yang kita tahu, pandemi di Indonesia belum berakhir dan pelaksanaan pilkada kemungkinan besar akan tetap diadakan. Tentu banyak pro kontra di masyarakat terkait isu ini. Maka pada pertemuan sebelumnya, kita telah sepakat untuk mengusut lebih dalam mengenai Pilkada 2020 dan membagikannya kepada masyarakat. Nah, untuk itu, saya ingin tahu sejauh mana progres yang telah dicapai. Mungkin cukup itu dari saya. Selanjutnya, saya minta bantuan kepada Ibu Wakil Redaksi untuk memandu rapat pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang disampaikan oleh pemimpin redaksi, kita akan membahas bagaimana progres yang sudah teman-teman lakukan. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada koordinator liputan untuk menyampaikan hasil liputannya. Baik, terima kasih Ibu Wakil Redaksi atas waktunya. Di sini saya sebagai koordinator liputan yang memantau dan mengarahkan tugas-tugas harian para reporter dalam meliput suatu berita. Nah, telah hadir juga 2 reporter yang saya tugaskan, meliputi reporter Sheila dan reporter Farida. Untuk hasilnya nanti, yang pertama, mohon reporter Sheila untuk memaparkan apa yang telah didapat. Baik, terima kasih. Saya sebagai reporter 1 akan menyampaikan hasil konferensi pers yang dilaksanakan di live streaming YouTube channel Pusat Penelitian Politik LIPI pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 13.30. Di tengah pandemi virus corona COVID-19,
pemerintah RI tetap memutuskan untuk menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Firman Nur, menilai penyelenggaraan Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan pelanggaran kemanusiaan akibat terabaikannya aspek-aspek keselamatan manusia yang juga menjadi dasar utama tujuan berbangsa dan bernegara. Firman Nur juga mengatakan bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi di masyarakat. Bahkan, data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memperlihatkan kecenderungan kenaikan kasus COVID-19 harian sepanjang September 2020 nyaris 4 kali lipat dibanding rata-rata kasus periode Juli hingga Agustus 2020. Oleh karena itu, LIPI merekomendasikan pilkada ditunda, karena menurutnya pilkada di tengah pandemi itu keputusan yang kurang bijak bagi negara yang demokratis, sehingga LIPI menyarankan menunda pilkada hingga situasi yang memungkinkan, yaitu pada saat pandemi mulai terkendali. Mungkin sekian laporan saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk reporter Sheila. Selanjutnya, silakan untuk reporter Farida bisa menyampaikan hasil liputannya. Ayo Farida, segera ya. Yang lama. Nyalain mikrofonnya. Baik, terima kasih. Di sini saya Farida sebagai reporter 2 akan menyampaikan bahwa tanggal 2-6 September kemarin KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta pilkada. Pada Rabu tanggal 23 September, KPU menggelar penetapan pasangan calon daerah. Adapun Pilkada 2020 ini akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk reporter Sheila dan reporter Farida. Selanjutnya saya persilahkan kepada fotografer Rizky untuk dapat menampilkan beberapa foto yang diperoleh dalam proses peliputannya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai fotografer telah ikut bersama dengan reporter Sheila untuk meliput dan mencari foto yang sesuai. Dan juga telah berdiskusi dengan redaktor editor tentang foto yang paling sesuai dengan topik berita kali ini. Nah, berikut ini kami tampilkan foto-foto yang telah kami dapatkan. Oke, sekian laporan dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke wakil redaksi. Oke, terima kasih atas penyampaian hasil liputannya. Selanjutnya kepada redaktur editor, mungkin ada tanggapan, saran, koreksi lainnya mengenai naskah, monggo dipersilakan ya. Ya, baik, terima kasih Bu Eva selaku wakil redaksi. Di sini saya sebagai redaktur editor itu bertugas untuk memeriksa dan menyempurnakan naskah sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan bahasa jurnalistik. Setelah saya melihat teks berita
dan tadi juga sudah disampaikan atau dibacakan juga oleh reporter, sepertinya masih ada kekeliruan dalam ejaan dan masih ada beberapa kalimat itu yang kurang efektif. Menurut saya, teks berita ini sangat perlu saya sunting lagi. Namun, saya masih menunggu tanggapan dari Direktur Pelaksana terlebih dahulu terkait kelengkapan isi berita tersebut. Apakah sudah memenuhi atau belum? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Redaktur Editor. Berikutnya, ada tanggapan atau catatan dari Redaktur Pelaksana? Monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada koordinator liputan, reporter, dan fotografer yang telah meliput berita dengan baik. Di sini saya sebagai redaktur pelaksana harus bertanggung jawab terhadap isi redaksi, penerbitan, dan foto. Catatan saya, yang pertama, foto yang dipilih memang sudah sesuai. Kemudian, untuk catatan saya yang kedua, terkait berita yang sudah diliput, apakah unsur 5W plus 1H-nya sudah termuat dalam liputan tadi? Sepertinya belum ya. Mohon itu ditambahkan. Bisa dengan mencari sumber di internet atau sumber-sumber lainnya. Sepertinya itu saja. Saya kembalikan ke wakil redaksi. Oke, terima kasih Bapak Redaktur Pelaksana. Selanjutnya, bagaimana Ibu Komite Redaksi? Adakah tambahan atau tanggapan lain? Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup untuk catatan-catatannya, silahkan diperbaiki. Itu saja. Terima kasih Ibu Pemimpin Redaksi. Baiklah, saya kira semuanya sudah jelas dibahas. Untuk yang perlu ditambah ataupun diperbaiki, saya harus segera ditindaklanjuti ya. Selanjutnya, mohon memaparkan poin-poin di rapat hari ini. Baiklah, terima kasih. Saya sebagai sekretaris redaksi bertugas untuk mencatat poin-poin penting dalam rapat pada kali ini. Poin atau progres yang saya catat pada malam hari ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, para reporter sudah meliput dengan baik, naskah juga telah dibuat dengan baik, foto penunjang sudah dipilih dengan sangat sesuai. Namun untuk naskah sendiri itu masih perlu perbaikan, seperti masalah ejaan, keefektifan, dan lain-lain masih perlu disunting. Selain itu, naskah berita juga perlu diperluas terkait sumber dan referensinya. Mungkin itu saja yang saya catat dalam rapat kali ini. Saya kembalikan ke Ibu Wakil Redaksi. Terima kasih untuk Ibu Sekretaris. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Semoga dengan adanya redaksi ini kita memiliki semakin teliti, berhati-hati, dan semoga menjadikan pengalaman kita tuh bertambah. Sebelum benar-benar saya tutup, seperti biasa, kita semangat dulu ya. Monggo Ibu Pemimpin Redaksi yang memimpin. Dipersilakan. Oke. Seperti biasa ya, kita kepalkan tangan bersama. Sama-sama ya, kita kepalkan tangan. 1, 2, 3. Media virtualisasi
untuk kemanusiaan dan peradaban. Terus ya teman-teman semuanya semangat berproses demi berita yang sukses. Sekian dari saya, lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan pada video ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.